Karena kan si Raka taunya ruangan ini adalah ruangan kosong yang mungkin si Raka berpikir ini dipakai untuk naruh-naruh barang yang udah gak kepake, atau bisa disebut gudang lah. Si Raka akhirnya mengambil sebuah kursi dan digeser nih kursi ke arah bawah dari si ventilasi itu. Kemudian si Raka langsung ngambil handphone dan nyalain senter di HP-nya. Di center lah tuh si ventilasi itu kan. Ketika di center, gelap, memang gelap, gak kelihatan apa-apa. Tapi si Raka anehnya ngelihat seperti siluet muka seseorang yang sedang tersenyum. Cerita ini bukan buat takut-takutin, tapi lebih ke sebagai pengingat kalau nggak semua hal di dunia ini bisa dijelasin. Selamat datang di Hey Halo Production. Lo pernah ngerasa gak kayak ada yang ngeliatin lo dari tempat yang gelap? Bisa jadi itu bukan cuma perasaan lo, tapi memang benar-benar ada sosok yang ngeliatin lo dari tempat yang gelap. Jadi si pengirim cerita kali ini bernama Raka. Dia ini mahasiswa tingkat awal di sebuah universitas. Dan si Raka ini kebetulan baru pindah kos-kosan. Si Raka ini mencari kos-kosan yang dekat dengan bengkel tempat dia magang. Kebetulan kos-kosan ini berada di sebuah gang sempit yang mungkin cukup untuk 2 motor pas-pasan gitu ya. Terus juga lokasinya ini memang sangat strategis di dekat tempat si Raka magang. Jadi Raka ini kebetulan anak teknik yang magang di sebuah bengkel. Jadi si kos-kosannya si Raka ini seperti bangunan tua, terdiri dari 2 lantai. Dan memang di lantai 2-nya ini bisa dibilang hampir nggak keurus. Jadi cat-catnya tuh pada ngelupas. Dan juga seperti aroma-aroma lembab. Lu tau gak sih aroma-aroma lembab? Dan di lorong kos-kosan di lantai 2 ini itu ada beberapa lampu, tapi yang nyala cuma 1. Jadi memang lorong di lantai 2 ini sangat terlihat gelap, apalagi saat malam datang. Kebetulan si Raka ini mendapatkan kamar yang paling pojok. Dan ternyata Raka memilih kamar ini karena ini adalah kamar yang paling murah, dan kebetulan itu adalah kamar satu-satunya yang tersisa di kosan itu. Jadi mau nggak mau si Raka ambil deh nih, karena daripada dia ngambil di tempat lain lagi yang mungkin lebih jauh atau lebih mahal. Jadi si Raka ini lebih memilih untuk tinggal di sini aja, karena memang saat itu nggak ada pilihan lain lagi buat dia. Oh ya, si ibu kos ini juga sempat bilang ke Raka, kalau si Raka dengar suara-suara aneh dari ventilasi, tolong ditutup aja pakai plastik. Nah sebenarnya di sisi ini juga harusnya si Raka udah mulai curiga nih. Karena kenapa aneh banget lu tiba-tiba ibu kosan ngomong ke lu untuk nutup ventilasi ketika ada suara-suara aneh, suara apa gitu kan. Harusnya kan si Raka nalar nih, bertanya. Mungkin karena alasan ekonomi juga lah ya, karena si kamar ini murah, jadi si Raka ya udahlah, mungkin mikir paling suara serangga atau suara apapun lah gitu kan. Nah ketika si Raka masuk ke ruangan itu, memang gak sempit-sempit amat. Ruangannya sekitar 3x3 meter, dan ada satu jendela kecil menghadap ke lorong, dan satu lagi tuh ada sebuah ventilasi dari beton gitu. Itu mengarah ke sebuah ruangan kosong di samping kamar Raka ini. Awal-awal itu si Raka ngerasa ya aman-aman aja, tapi kok Raka mulai ngerasa ada suara-suara aneh yang muncul dari ventilasi itu. Tapi si Raka ini masih berpikir positif. Si Raka mencoba untuk melogikakan semua suara yang didengarnya ini. Kebetulan si Raka ini anaknya pendiam, jadi dia nggak terlalu gaul di kampus. Jadi kegiatan itu hanya ya udah di kampus, di bengkel, dan di kosan nih. Jadi cuma 3 tempat itu aja nih. Walaupun si Raka ini orang yang nggak gaul, tapi ada satu orang senior kebetulan. Seniornya si Raka ini yang satu kampus dengan dia, satu jurusan juga, tinggal di kawasan yang sama. Nah mungkin tuh si Raka suka nanya-nanya tentang tugas atau apapun ke si Mas Asep ini. Awalnya si Raka ini ngerasa nggak ada yang aneh di kos-kosan itu, karena walaupun si Raka suka mendengar beberapa suara, tapi si Raka ini berusaha untuk melogikakan semuanya gitu. Si Raka berpikir itu mungkin suara tikus, suara angin, atau bahkan suara serangga. Sampai suatu saat si Raka ini bangun tengah malam untuk pergi ke toilet, dan setelah selesai urusannya dia kembali ke kamarnya untuk minum. Si Raka ini ngedengar suara panggilan pelan nih dari ventilasi itu, Raka. Tapi si Raka masih berusaha untuk denial tuh. Mungkin si Raka berpikir gue salah dengar kali ya. Sampai pada satu malam si Raka ini sedang mengerjakan tugas di tengah malam sambil mendengarkan musik pakai earphone. Si Raka mendengar dari sela-sela musik ada seseorang yang manggil namanya dari ventilasi beton tadi. Terus Raka langsung ngelihat ke arah ventilasi itu tuh.
ventilasi beton di atas itu. Setelah si Raka copot earphone, si Raka malah nggak mendengar apa-apa nih, dan suara panggilan itu nggak ada lagi nih. Sampai beberapa lama si Raka nungguin, akhirnya ada suara lagi nih dari tempat yang sama. Raka, kamu denger ya? Raka kaget dong. Mungkin si Raka masih berpikir ini jangan-jangan memang ada orang nih di sini, atau kebetulan penjaga kosan atau apapun lah yang sedang beres-beres di ruangan sebelah nih. Karena kan si Raka taunya ruangan ini adalah ruangan kosong yang mungkin si Raka berpikir ini dipakai untuk naruh-naruh barang yang udah nggak kepake, atau bisa disebut gudang lah. Si Raka akhirnya mengambil sebuah kursi dan digeser nih kursi ke arah bawah dari si ventilasi itu. Kemudian si Raka langsung ngambil handphone dan nyalain senter di HP-nya. Di center lah tuh si ventilasi itu kan. Ketika di center, gelap, memang gelap, nggak kelihatan apa-apa. Tapi si Raka anehnya ngelihat seperti siluet muka seseorang yang sedang tersenyum. Si Raka langsung kaget dong. Tuh laptop langsung buru-buru ditutup sama dia, dan dia langsung berusaha untuk tidur. Besok harinya si Raka ini langsung mencari ibu kos untuk bertanya sebenarnya itu ruangan apa sih? Kok sampai ada orang tengah malam manggil-manggil nama dia dan ngintip lewat celah-celah ventilasi itu kan aneh banget ya. Tapi jawaban ibu kos nih malah bikin Raka semakin merinding nih. Karena ibu kos bilang itu ruangan kosong, memang itu dipakai buat gudang, dan kuncinya itu ada sama saya, nggak mungkin saya kasih ke orang lain. Nah setelah mendengar itu, si Raka langsung pucet nih, dan dia jadi makin takut nih, dan mulai ngerasa ada sesuatu yang aneh nih di kamar kosannya, terutama di samping kamarnya itu, di ruangan kosong itu. Dan malam itu si Raka mencoba untuk tidur lebih awal karena dia takut kejadian yang sama akan terjadi di malam itu. Nah saat tengah malam, si Raka ini mendengar suara napas berat dari ventilasi beton itu. Dan suara napas berat itu disusul dengan suara lirih. Raka, aku nggak mau sendirian di sini. Saat denger itu, si Raka udah nggak bisa lagi nih melogikakan apapun. Si Raka udah ketakutan setengah mati. Dan kebetulan saat itu lampu sama HP-nya mati nih. Si Raka nggak bisa ngapa-ngapain nih. Nggak lama si Raka ini mencium bau yang sangat tidak sedap. Mungkin si Raka bilang seperti bau bangke. Dan disusul dengan suara langkah kaki aneh nih di langit-langit kosannya. Jadi seperti suara orang jalan, dek 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 gitu. Dan anehnya, langit-langit kosan tuh kan biasanya dari gipsum ya. Logikanya adalah kalau memang ada seseorang yang berjalan di atas sana udah pasti jebol dong. Dan lebih gila lagi adalah si Raka ini ngelihat sebuah tangan kecil yang keluar dari ventilasi beton tempat suara itu muncul. Tangan itu terlihat sangat kurus, berwarna hitam, dan ada banyak luka nih di tangannya. Si Raka ngeliat itu dengan jelas. Si Raka merinding abis dong. Dia berusaha untuk menutup badannya pakai selimut. Nah nggak sampai di situ terornya. Si Raka juga mendengar suara bisikan yang pelan, Raka temenin aku di sini. Si Raka udah nggak tahan nih. Akhirnya dia kabur ke kamar temannya nih, Mas Asep. Dia gedor-gedor tuh kamar Mas Asep. Mas Asep mungkin sambil ngantuk, terus bukain pintu. Lu kenapa gitu? Mas, di kamar gua ada yang aneh nih gitu. Dia ceritain tuh semua dari A sampai Z. Dan malam itu si Raka menginap di kamar Mas Asep. Besokannya si Raka ditemenin Mas Asep mengambil barang-barang yang ada di kamar kosannya ini. Karena saking takutnya tuh, si Raka udah gak berani lagi tuh pergi ke kamar itu sendirian. Jadi ditemenin Mas Asep, dia sambil beres-beres tuh. Untungnya si Raka ini barang-barangnya sedikit ya, jadi ya udah dia ngepack apa yang bisa dipack gitu, dibawa cabut lah nih sama si Raka ini. Nah dia ketemu ibu kos nih, sekalian pamit. Saat diceritain cerita itu, dari mulai dengar suara-suara aneh, ada yang manggil namanya, bahkan sampai si tangan hitam itu keluar dari ventilasi, diceritain semua ke ibu kosannya. Tapi anehnya si ibu kos ini malah nggak bereaksi apa-apa gitu, kayak oh cuma kayak gitu doang. Seperti cerita ini tuh udah berkali-kali didengar gitu. Itu yang bikin aneh sih. Nah jadi setelah packing dan pamit sama ibu kos, si Raka ini langsung cabut itu dari kosan itu. Udah gak balik-balik lagi dia. Dan menurut gue itu adalah keputusan yang sangat bijak ya dari si Raka. Coba lu bayangin, lu harus ngerasain hal itu berkali-kali. Seperti yang gue bilang tadi, mungkin kalau cuma suara ya udahlah gitu, lu masih bisa tutup kuping atau pakai earphone. Tapi ketika lu melihat gangguan secara visual tuh menurut gue udah nggak bisa
ditolerir lagi sih, apalagi sampai ya keluar tangan hitam gitu. Tuh gila sih menurut gue. Dan pesan buat lo semua yang dengar cerita ini, mungkin kalau lo dengar suara kecil dari balik dinding, lo harus dengerin tuh baik-baik. Siapa tahu dia cuma pengen ditemenin. Oke, itu aja dari gue, Andika. Semoga kalian bisa suka dengan cerita yang dibacain kali ini. Oh ya, kalau teman-teman punya sebuah cerita yang pengen dibacain dan pengen digambarin juga sosoknya seperti apa, lo bisa langsung kirim aja ke DM gue @paradanandika. Nanti siapa tahu cerita lo kalau oke nanti akan gue bacain dan gue akan gambarin juga. Oh ya juga, kalau misalkan kalian pengen lah nyumbang sedikit lah di traktir kita, boleh banget nih. Jangan lupa subscribe, like, komen juga, mungkin bang pengalaman gue begini bang, pengalaman gue begini bang, itu boleh banget sih. Dan juga jangan lupa share juga ke teman-teman kalian. Semoga video yang kali ini bisa membuat kalian mimpi buruk. Itu aja dari gue, Andika. Sampai ketemu di konten Hey Halo selanjutnya. Dah.